Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita kembali lagi bersama channel ini yang akan terus mengudara selalu di sirkuit Mandalika serta di kawasan Mandalika untuk melihat sejauh mana capaian dan perkembangan dari kawasan tersebut maupun sirkuit Mandalika seperti apa, kesibukan dari persiapan menyambut balapan internasional yaitu MotoGP yang akan digelar di bulan Oktober nanti. Ya, sementara di bulan Agustus ini yang tinggal beberapa minggu lagi, ya di bulan tersebut akan digelar balapan ARRC, Asia Road Racing Championship yang diikuti oleh beberapa para pembalap Indonesia dalam kejuaraan tersebut, teman-teman ya. Yang dimana kita ketahui untuk balapan ARRC tersebut ya Indonesia sangat menguasai dalam balapan mulai dari kelas 250cc menengah ke 1000cc seperti itu, teman-teman ya. Ya, kita masih ingat ya dalam balapan ARRC tersebut ya di tahun lalu, tahun 2022, yang dimana pembalap Indonesia menjadi juara Asia dalam balapan tersebut, teman-teman ya. Teman-teman pasti sudah mengetahuinya. Nah, sekarang ini sirkuit Mandalika masuk dalam kalender balapan ARRC, Asia Road Racing Championship. Ini bakal seru ya. Kita menjadi tuan rumah untuk menyambut dari balapan Asia tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu, dan di sini kita melihat ya kesibukan menjelang dari balapan tersebut baik ARC maupun MotoGP yang saat ini sirkuit Mandalika terus dirawat serutin ini, teman-teman ya. Ya, dan tak hanya perawatan yang saat ini terus dilakukan ya baik di sirkuit Mandalika maupun di kawasan Mandalika, tapi pembangunan untuk dibikin lebih maju dan berkembang ya kawasan Mandalika maupun sirkuit Mandalika ini itu juga saat ini terus dilakukan ya. Baik pengerjaan yang terbaru maupun pengerjaan yang lama yang saat ini masih belum tuntas ya diupayakan dikebut supaya cepat selesai ya sesuai target yang sudah ditentukan. Oke, baiklah, di sini kita sama-sama melihat untuk bentuk dan rupa dari area rumput ya selama perawatan tersebut berlangsung dan sampai sekarang ini masih terus dirawat di area rumput pinggir trek sirkuit Mandalika, baik area rumput di depan pedok ya maupun di area rumput lainnya. Ya, sehingga sekarang ini kalau kita lihat ya setiap hari area rumputnya semakin baik dan semak-semak liar maupun tumbuhan liar serta rumput liar sudah tidak ada lagi ya tumbuh di area rumput tersebut, sehingga rumput tersebut terlihat rapi, bersih dan makin menarik ya. Dan kita semogakan lagi ya beberapa bulan maupun minggu dan tahun ke depan ya untuk area rumput di pinggir trek sirkuit Mandalika akan jauh lebih baik, lebih bagus ya daripada sebelumnya. Nah, saat ini ya aktivitas seperti itu terus dilakukan dan supaya kedepannya ya terus dilakukan perawatan di sirkuit Mandalika agar sirkuit Mandalika ini tetap terjaga dan terawat selalu ya untuk bisa menyambut lagi balapan internasional di sirkuit Mandalika di tahun berikutnya. Oke, baiklah, di sini kita sudah berada di area belakang pedok ya. Kita lihat apa saja yang saat ini sedang dipersiapkan maupun yang dilakukan. Jika tidak ada aktivitas, jadi kita tinggalkan saja. Ya, kita lihat untuk kondisinya saja ya di area belakang pedok ini. Nah, di sini terlihat satu kendaraan pihak terkait yang saat ini mempersiapkan atau mengangkut segala sesuatu ya material besi maupun material lainnya yang akan digunakan untuk persiapan berikutnya dari balapan internasional MotoGP maupun ARC ini, teman-teman ya. Nah, jadi saat ini di beberapa area ya sedang dikerjakan. Kita ketahui sirkuit Mandalika sekarang ini terus dirawat dan dijaga selalu, teman-teman. Nah, inilah dia kondisi di area belakang pedok sekarang ini ya di tanggal 6 Mei 2023. Ya, nampak sepi sekarang ya karena tidak ada event di sirkuit Mandalika. Jika ada event nanti pasti akan ramai lagi ya sirkuit Mandalika, baik event nasional maupun event internasional, teman-teman ya. Jadi event rutin terus diselenggarakan seperti track day seperti yang kita lihat beberapa minggu yang lalu itu, maupun ada latihan kemarin ya untuk pembalap Indonesia biar menghafal dari karakteristik ya dari sirkuit Mandalika ini untuk mempersiapkan diri mereka untuk balapan nanti di sirkuit Mandalika. Jadi luar biasa ya, kita beri semangat dan dukungan kepada mereka yang saat ini sedang ya balapan di beberapa sirkuit di Asia. Nah, baiklah, di sini kita berada di lintasan trek lurus ya. Kita menemukan dua teman kita yang saat ini sedang sibuk di area rumput pinggir lintasan trek lurus di sini untuk merapikan area rumput ya supaya makin rapi dan menarik, dan juga membersihkan ya semak-semak liar, tumbuhan liar maupun rumput liar yang saat ini
ya mereka potong dengan arit ya, menggunakan alat seadanya manual, dan nantinya akan kita lihat ya untuk alat berikutnya ya. Tentunya ada alat manual maupun alat canggih lainnya ya untuk merawat sirkuit Mandalika seperti itu teman. Nah, jadi kita tinggalkan aktivitas mereka, kita menuju ke aktivitas teman-teman yang lain, maupun ya kita lihat area rumput ya. Selama perawatan sudah seperti ini bentuk dan rupa ya, tekstur dari area rumput tersebut maupun kondisi dari lintasan sirkuit Mandalika, area run off, gravel ya seperti ini teman ya. Jadi tetap terjaga dan terawat selalu sirkuit Mandalika ini, karena sirkuit Mandalika akan terus berbenah ke depannya. Oke, dan kemudian kita menuju ke bukit sirkuit Mandalika yang tidak terlalu jauh ya dengan lintasan sirkuit Mandalika. Jadi apabila kita berada di puncak bukit di sini, maka lintasan yang akan kelihatan yaitu tikungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, 9 juga terlihat di sini teman-teman ya. Jadi view-nya sangat lengkap apabila kita berada di puncak bukit yang nantinya ya kita semogakan akan menjadi tempat menonton atau tribun bukit yang ada di sini teman-teman ya. Jadi sangat disayangkan bila tidak dipakai ya bukit yang sangat sebagus ya memiliki view-nya. Nah, jadi saat ini kita bisa lihat di bawah ya, alat ekskavator atau hydraulic breaker di sini sedang memecahkan ya kerasnya batu yang dimiliki bukit di sini untuk dijadikan nanti area sini perluasan area parkir sepeda motor ya, supaya makin luas. Dan apabila kita lihat di sini ya bisa juga dibuatin akses jalan apabila mau dibuat untuk akses jalan menuju ke bukit tersebut, maka akan kelihatan bagus dan keren ya. Lengkungan atau tikungan dari jalan tersebut nanti akan dibuat ya mengelilingi dari bukit di sini. Nah, ini dia alat yang digunakan untuk memecahkan kerasnya batu yang ada di bukit sirkuit Mandalika seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi beberapa bukit di sirkuit Mandalika juga dijadikan tempat wisata ya, seperti Bukit Merese namanya ya. Bukit Merese itu berada persis di bagian timur sirkuit Mandalika. Hanya berjarak sekitar berapa meter? Sekitar ya 1 kilo lebih lah ya dari sirkuit Mandalika. Jika kita ke sana maka kita akan menuju atau menggunakan akses jalan beton yang ada di depan kita ini ya, untuk menuju ke ya Bukit Merisi tersebut. Dan kedua di Bukit Segar juga dijadikan tempat wisata, dan itu kita bisa melihat sirkuit sembari melihat pemandangan yang luar biasa teman-teman. Oke, baik, di sini kita bisa melihat ya untuk pengerjaan yang saat ini masih dikerjakan di area samping kanan dari area parkir ya, untuk pembuatan sistem drainase box culvert yang besar ini teman-teman ya. Terlihat ya beberapa alat ekskavator saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengerjakan untuk secepatnya ya menuntaskan pengerjaan pembuatan drainase. Setelah itu nanti akan dilanjutkan untuk proses berikutnya untuk dibikin lebih menarik lagi area tersebut ya, setelah dituntaskan bagian yang penting-penting saja ya, seperti drainase, akses jalan ya, tinggal nantinya akan dibangun beberapa fasilitas maupun sarana pendukung ya, semacam hotel maupun sarana pendukung lainnya ya. Oke, baiklah, sekarang kita menuju ke Bukit 360 untuk melihat ketiga bangunan observation deck yang saat ini terus dikerjakan ya di bagian ruangannya, untuk ditambah lagi fasilitas maupun apa saja ya, segala sesuatu yang dipasang untuk lebih tampil lebih baik, lebih bagus dan menarik ke depannya. Nah, jadi kalau kita lihat ya berapa bulan maupun tahun yang lalu sampai sekarang ini ya, di ketiga tribun di sini tak henti-hentinya terus dikerjakan, atau seperti teman-teman bilangnya terus di otak-atik yang menjadi prioritas ya di bagian tribun sirkuit Mandalika. Jadi mungkin ini didahulukan ya, setelah ini selesai maka tribun yang lain juga mungkin akan dibenahi ya, seperti ketiga tribun yang ada di atas bukit di sini ya. Semoga seperti itu nanti akan dilakukan ke depannya. Nah, seperti ini teman-teman ya aktivitas dari teman-teman kita yang saat ini terus ya tak henti-hentinya melakukan pengerjaan di tribun 360 baik di luar maupun dalam. Sekarang kita pindah lagi ke tribun yang satunya ini, apa saja capaian maupun perkembangan yang sudah didapatkan selama pembenahan tersebut berlangsung sampai sekarang ini kita bisa lihat terus dipasang ya.
Jadi pengerjaan yang dilakukan di bagian ruangan tribun ini seperti yang kita lihat beberapa hari yang lalu sampai sekarang ini, terus dipasang untuk pemasangan batu alam, pemasangan keramik, pemasangan kelengkapan ya untuk ditampil lebih baik ya untuk kenyamanan dari para penonton nanti menduduki ketiga tribun observation deck di sini ya, karena kita ketahui tribun di sini harganya cukup mahal ya, bisa kita bilang hanya dibeli untuk para sultan saja karena dia memiliki banyak uang ya. Jika kita memiliki banyak uang, kemauan kita sendiri, maka kita akan juga bisa ya membeli dari tribun 360 tersebut untuk menonton balapan MotoGP teman-teman ya. Oke, baiklah, sekarang kita tinggalkan sirkuit Mandalika, kita akan menuju ke kawasan Mandalika untuk melihat ya sejauh mana perkembangan dan capaian dari pengerjaan yang kita lihat ya beberapa minggu maupun hari yang lalu. Sekarang ini jadinya sudah seperti apa. Sekarang kita akan cek bersama-sama langsung untuk baik dari pembuatan Taman Kutaland, pembuatan hotel, dan pembuatan sarana pendukung dan fasilitas lainnya ya. Pokoknya luar biasa. Ya, sekarang kita akan langsung saja menuju ke tempatnya, teman-teman. Ya, baiklah, di sini kita sudah berada di depan dari pelang yang bertulis Kutaland. Jadi ini merupakan ya nama dari taman yang ada di dalam. Nanti kita akan masuk bersama-sama untuk melihat apa saja segala sesuatu yang sudah jadi dibuat maupun yang saat ini masih dilakukan pengerjaannya. Kita akan review dan kupas tuntas ya untuk taman dari Kutaland maupun sarana dan fasilitas pendukung untuk dari sirkuit Mandalika. Iya, baik, sebelum kita masuk ke dalam ya, di luar sini kita dapat melihat ya perawatan dilakukan oleh beberapa teman kita di sini untuk menyirami bagian taman yang sudah jadi, maupun ada beberapa area yang saat ini sedang dilakukan finishing ya supaya makin rapi. Nah, inilah dia panggung yang nantinya bisa dapat digunakan untuk teman-teman ya, event skala besar maupun event nasional teman-teman, bisa digunakan untuk tempat konser juga ya panggung tersebut. Nah, di sini kita sudah berada ya, welcome to Taman Mandalika atau Kutaland. Di depan kita ini kita bisa lihat ya, ada motif seperti motif yang ada di area run off sirkuit Mandalika ya, motif Subhanale, dan di taman di sini juga dibuat seperti motif yang ada di sirkuit Mandalika. Ya, biar ada ciri khas sirkuit Mandalika dipakai di sini. Seperti di sini ada sudah berdiri ya 3 bola yang berbentuk helm serta gambar dari run off sirkuit Mandalika juga dibuat di akses jalan taman di sini, teman-teman ya. Karena sirkuit Mandalika kita ketahui sangat terkenal sekali.